bagus banget. Salah satu highlight gravel Blitar. Wow, depan kilometer 25 teman-teman, ingat the best section. Selamat pagi, menjelang main sepeda gravel pertama kali di Blitar. Saya sama teman-teman main sepeda sama Ivo sekarang di Blitar. Kita di Istana Gebang yang sudah berkali-kali jadi checkpoint di East Java Journey, dan ini akan menjadi tempat startnya nanti gravel Blitar 2025. Rutenya hanya 80 kilo yang kita cek hari ini, dan seharusnya kombinasi antara menantang dan fun. Jadi harusnya asik buat yang sudah jago MTB atau off-road, tetap ramah bagi pemula yang ingin ngerasain gravelan atau off-road. Ya, moga-moga lancar. Hari ini saya sama Ivo pakai sepeda gravel Wednesday Journey KS, setelan one by, jadi hanya satu chainring. Kita pakai SRAM rival, dua-duanya SRAM rival akses supaya gampang, elektronik. Belakang 1044, depan 40. Saya pakai power meter ya, pakai rotor power to max. Bannya mungkin kita rekomendasi ban minimal 40, walaupun kata teman-teman main sepeda ban 35 mungkin bisa, tapi 40 mungkin lebih aman dan nyaman. Saya pakai Pirelli Cinturato RC 40 mm di setting tubeless karena off-road. Ivo yang agak beda, Ivo pakai, karena Ivo badannya kecil, jadi ini frame yang sama Wednesday Journey KS tapi size extra small, tapi wheelsetnya pakai 650B, jadi ukuran MTB. Pakai Maxxis Rambler 650B 47 mili, jadi 47, lebih lebar lagi tapi lebih kecil supaya Ivo lebih nyaman ketika melewati rute off-road. Jadi ya itu setelan kita. Ini setelan Ivo waktu unbound kemarin sih kurang lebih sama-sama pakai rival one by 40 depan 44 belakang. Ya, kita jalani rutenya, nanti kita akan berhenti-berhenti mungkin nunjukin bagian-bagian khusus supaya bisa jadi panduan, dan mungkin yang selama ini takut untuk daftar bisa lebih berani. 1, 2, 3. Dari Istana Gebang kita masih aspal, nanti beberapa kilometer baru masuk ke segmen off-road. Blitar ini bersih ya, bangunannya bagus-bagus ya. Waktu event nanti nggak ada lampu merah. Hanya saat cek rute kena lampu merah. 1,5 kilometer kita melewati Stadion Supriyadi. Jadi kita memang dari tengah kota mulainya. Sebelah kanan ini Stadion Supriyadi. Sebelah kanan ada Masjid Ar-Rahman, bagus banget, kayak di Mekah, Madinah masjidnya. Kilometer 6,5 sudah masuk country road, jalan-jalan perkampungan, sawah di kanan kiri. Segmen gravelnya, off-roadnya kira-kira dimulai di kilometer 7. Jadi 7 km pertama masih aspal. Hati-hati perempatan. Belum off-road tapi sudah makin jauh dari keramaian. Gravel di Indonesia itu kan mayoritas sebenarnya aspal pecah. Kelewatan, sorry. Ups.
lupa lihat map. Yo. Ayo Bu, depan ikuti Adit. Lama nggak naik sepeda gravel ya Bu? Iya, berat banget boy. Enggak, tapi nyaman nanti. Nah ini kan sudah jalan nggak ramah road. Nah ini khas Indonesia nih, ayam, kucing. Iya itu dia, kilometer 8,3. Teng-teng, jalannya habis. Bersyukurlah kamu pakai ban 47 kok. Ini yang pakai MTB. Di sebagian segmen akan lebih nyaman. Di segmen lain yang pakai gravel bike akan lebih nyaman. Tergantung rute dan setelan sepeda atau ban. 9,5 kilo sudah jalan setapak. Jadi dalam 10 kilo langsung exciting teman-teman. Nggak pakai boring, no road, no problem. Sambil ngikuti rute, memperhatikan jalan, jangan lupa lihat map. Salah belok bisa ke dunia lain. Aman-aman terus, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ivo nggak pengalaman main off-road. Ayo Mbak Ivo. Enteng. Lurus. Menuju kilometer 11, 10,5. Kita aspal lagi. Permisi Bapak. Permisi Pak. Tadi segmen MTB, sekarang segmennya gravel bike lagi ya. Iya Mas. Gila. Asik. Oh, belum di Queen Stage, tenang. Oke. Gimana Mbak? Duluan. Silakan duluan. Ini kan mainan kamu. Oke. Kilometer 13, Desa Ngoran. Jalannya beton. Ganti lagi. Pemandangannya sawah kanan kiri. Kilometer 15, mulai masuk jalan kecil-kecil sawah lagi. Sebentar lagi akan segmen off-road, dan setelah itu terus off-road sampai sekitar kilometer 60-an. Jadi 15 kilo pertama masih fun-fun ya, masih dikasih pemanasan gravel 2-3 kilo, tapi mayoritas masih aspal atau beton. Jadi rutenya akan sangat kaya variasi. Kilometer 17 kita akan masuk gravel terus. Maksudnya selamat jalan mulus sampai 60-an. Ini masih aspal pecah ya. Halo,
begitu ketemu gerbang ini kilometer 17 ya, selamat jalan mulus. Pemandangannya mantap di kiri, seperti film Jurassic Park. Tapi jangan lihat kanan kiri kebanyakan, lihat depan. Pemandangannya top. Kiri turun mas. Ya. Habis ini lewat sungai kecil, bening. Asik. Awas turunan kiri. Ivo gak wani turunan. Gak usah mikir, gak usah dipikir. Langsung los, gak usah direm. Gak usah dipikir, langsung ambil jalur kiri ya. Gak usah direm, langsung gas. Ada sungai Little Creek kayak di Unbound Scotland lah. Yeah. Lihat Ivo dulu berani apa enggak. Itu Ivo berani apa enggak. Aman, terusin aja pelan-pelan. Mantap. Kilometer 18 lewat kebun tebu. Kalau ada yang bongking tinggal cabut satu gigit kalau kuat. Gula asli itu. Nanas ya, nanas ya. Kita nggak perlu bikin fit zone ini, silakan cabut sendiri. Iya, tanjakan bebatuan. Awas air. Esok milih gitu. Gak bisa milih ini ya. Ya. Lempung. Gak bisa milih ini ya. Ya. Lempung. Nggak sampai 20 kilo udah sangat fun. Masih kilometer 19. Kacau. Ini tanjakannya teknikal banget ini. Iya. Dia mau jatuh. Ayo, Mbak. Oke, mari kita terbang. Ini yang pakai MTB Jaya di sini nih. Bisa lah. Ayo dituntun. Kita coba. Satu kali. Ambil kanan. Pilih pasir.
atau pele batu. Ih. Wah. Ya, itu belajar off-road. Enak ini atau Bromo, Bu? Sementara enak Bromo. Lebih asik kok. Nggak bosenin. Buat variasi. Iya. Kembali ke Makadam. Kilometer 21 sampai 23 aspal tapi nanjak. Nanjaknya ada yang sampai 10%. Jadi separuh pertama akan lebih banyak nanjak karena kita ke arah gunung ya. Nanti separuh terakhirnya ketika kembali ke kota itu cenderung turun. Paham logikanya? Kilometer 25 kita di Ngelegok, naik lereng Gunung Kelut. Nah, dilarang berburu pasal 302, tapi bersepeda boleh. Double track nanjak. Asyik. Iya, kalian habis. Oh. Bagus banget. Tapi pasir, hati-hati. Ini karena habis hujan dia padat. Kalau nggak hujan slippery. Wah, ini salah satu highlight gravel Blitar. Ini sekarang barusan dipanen jadi hijaunya hilang. Semoga nanti pas event udah hijau lagi. Batman kanan langsung nekuk ke kanan. Ya. Ya. Gimana, Bu? Wow, depan. Kilometer 25 teman-teman, ingat the best section di bagian awal. Wah, langsung batu-batu. Aku mending pasir. Iya.
menuju kilometer 27 double track. Habis pemandangan bagus habis tadi, sekarang masuk double track langsung. Wah, awas licin, awas licin. Wah, wah ini pedalnya ketatap, tak salah jalur, aman. Cek, nunggu info. Yang sana tadi, balik. Kelewatan. Salah. Kelewatan. Bentar, ngecek rute itu begini teman-teman. Karena yang dicek bukan jalan. Tapi jalannya Jupe. Kilometer 27 kita tadi sempat ada pilihan jalan, kita pilih yang ini. Lebih cakep sih pemandangannya. Gimana, Bu? Rutenya bagus pol. Yes. Sampai suaranya worth it, Mbak. Gak nyesel. Walau aku berjuang pakai ban gede di aspal, tapi aku di jalan tanah begini, aku bahagia. Apalagi dapat luar biasa. Aku nggak pernah ngelihat view secakep ini loh. Ternyata ada di Blitar. Ternyata ada di Indonesia. Gak sih Banyak. pergi ke luar negeri. Di Indonesia ini indah, cuma indahnya harus dicari. Karena ketutupan warung. Gila. Kalian ya, kalau nggak ikut gravel ini bakal nyesel. Depan ada candi gambar, Mbak. Ada candi di depan. Yes. Kiri. Hati-hati ya. Ay. Waduh, salah. Iya. Nanjak pelan, turun lebih pelan. Pagi, Pak. Permisi, Pak. Mohon maaf, Pak. Bismillah. Ini bahayanya kalau di depan selip, yang belakangnya ikut selip. Gila cakepnya. Kiri. Nah. Menuju kilometer 28 Kebun Nanas single track. Cakep banget. Depan harusnya ada candi gambar. Kita mau berhenti dulu di situ. Candi itu hanya bisa dikunjungi pakai sepeda atau kendaraan kecil ya, karena pakai mobil nggak bisa. Nanjak. Ini candi gambar. Wah, di dalam. Candi Gambar Wetan. Oh, dibuka, bisa masuk. Bisa masuk. Permisi. Mau lihat candi? Candinya di atas ya? Di atas. Ini bukan candi, ini relik. Sisa-sisa candi. Cakep. Dan kalau naik mobil nggak bisa ke sini, harus ikut gravel Blitar. Itu lihat jalannya. Itu nanti kita lewat sana itu. Iya, betul, lewat sana. Nanti kita lewat sana. Bagus banget. Ini kita berhenti sejenak tadi kilometer 28 Candi Gambar. Kira-kira nanti kilometer 35 ada. Kilometer 35 nanti ada checkpoint yang ada supply buat peserta. Tapi kita berhenti dulu. Permisi Bu. Mohon maaf Bu, permisi Bu. Makasih.
kilometer 30 ada sisa lahar yang ditambang. Kubangan ini bisa dihindari. Awas, kubangan yang ini nggak bisa dihindari. Ini bukan kubangan ini. Aman mbak. Terus mbak. Gasnya mbak. Terus mbak. Aman mbak. Aman kok. Gas. Ibu mau lagi? Bisa. Cimeng. Ayo. Kilometer 30 rugi kalau nggak ikut gravel Blitar. Rutenya healing. Kilometer 33,8 masuk kebun tebu lagi. Masih pasir ya, jadi hati-hati. Kilometer 34 Ivo pakai pelek MTB ban 650B 47, enak dia. Ivo udah berani ngebut, sudah makin pede dengan handlingnya. Jalur ATV. Enggak, ini jalur gravel. Ih, bisa jumping. Buat temen yang capek, kilometer 36,6 ada gubuk-gubuk buat tidur. Sini, masuk sini. Ini kafe di Karanganyar. Waktu event lewat situ nanti. Nah, nanti checkpointnya di dalam sini. Tempatnya bagus. Ayo lihat ya. Tapi lewat depan. Ya, oke. Tiket dulu. Ini masih ditutup, harus bayar dulu. Jadi nanti teman-teman checkpointnya kilometer 37 ya, 36,8. Oh situ. Enggak, kita di sini aja dah, nggak apa-apa. Nggak usah sini. Oh, belum buka. Belum buka mas. Nanti jam 9. Cuma nanti checkpointnya di situ ya. Ya, checkpointnya di situ ya. Apa namanya? Cafe Kenangan. Di Karanganyar. Di Karanganyar mas. De Karanganyar, pasti ada DE-nya. Cafe Planted. De Karanganyar. Karena ke Blitar jadi tahu nasi coklat. Nasi coklat. Sebenarnya burger rice. Ini kalau di sini berapaan, Bu? 3.000. Nah, 3.000 rupiah. Ini kalau Chef Nando yang bikin 150.000 aja. Checkpoint kilometer 37 ya teman-teman. Setelah itu berarti itu kan hampir separuh dari total rute. Setelah itu kita siapin checkpoint lagi satu. Ini rencananya di 50-an, jadi nggak terlalu jauh. Jadi sebenarnya ada opsi, pokoknya cuman ke checkpoint, scan, nggak usah berhenti, langsung digas juga nggak apa-apa. Wah, pemandangan depan. Wah, langsung terbuka. Banyak kebun nanas. Gas kilometer 39. Sakit tangan. Segmen sakit itu. Kamu dulu tonton loh itu. Iya. Oh dulu. Makanya aku heran kok aku bisa. Dia Nivo nonton aku nih, Kawani. Kilometer 40. Tiba-tiba muncul segmen nanjak 4,3 kilo. Nanjak 140, average 3,2, nggak berat lah, tapi akan merembet terus. Masuk gang. Kiri, sorry. Nah, ini nanjak. Nanjak 4 kilo.
Kilometer 42 terus nanjak 3-6% dan broken asphalt. Kilometer 43 jalan batu-batu besar. Beda lagi, variasinya banyak. Hati-hati kilometer 40-an ya, 43 ke atas karena teknikal banget, batunya besar-besar. Hati-hati. Lolos. Kita masuk kawasan tambang lagi. Dulu pernah lewat sini. Kilometer 46,5 tadi ya. Iya. Kita nunggu truk lewat tadi teman-teman. Bismillah. Iya. Sini. Kesana dah. Ini kita karena setiap kali dicek jalannya berubah, jadi kita harus melewati jalan yang bukan jalan. Jadi nanti ketika event akan ada tim main sepeda di sini memandu karena jalannya berubah-berubah. Tapi seru kok. Itu rutenya tadi Ivo di bawah. Ayo, aman. Terjal juga ini keluar dari tambang. Kayak dek kono Sama milih jalur monteng nih, Bu. Kilometer hampir 48 kita masuk salah satu segmen utama harusnya. Jadi ini kayak gabungan antara single track tanah dan pasir tapi menanjak, dan nanjaknya lumayan. Mungkin ini salah satu kandidat spesial segmen kita nih. Jadi ada segmen yang kita lihat waktunya, siapa yang tercepat di segmen itu akan dapat hadiah menarik. Kilometer 48, ini segmen yang sangat teknikal. Wah. Oh kanan. Mapnya lurus. Iya, itu ada ceklongan longsor, Mas. Oh, jadi rutenya harusnya lurus tapi ada longsor. Jadi sama bawahnya tadi bilang jangan lewat, disuruh lewat kiri, nanjak dulu atau turun ke kanan. Kilometer 49 PR Panitia. Rute harusnya lurus tapi ada longsor, tidak bisa dilewati. Jadi pilihannya mau turun ke bawah tapi nanti ngelambung lagi naik, atau kita naik sekarang nanti ngelambung turun. Pilih turun atau pilih naik? Kalau orang sepedaan pilih yang mana, Bu? Naik. Kita belok kiri, pilih yang naik. Wani nanjak wedi luwe.
rekomendasi tanjakan. 21 ya? 21%. Ini masih 16. %. 21% tadi. Kilometer 5 1,5 tekuan tajam. Hati-hati. Dulu kan lewat sini kan? Kenapa? Ini yang Ivo ceblok itu ya? Iya kayaknya, makanya aku. Iya. Iya, pas nekuk nganan, nekuk kiri. Wah! Mana Ibu? Good. Nggak bisa. Aku juga selip kok. Bukan apa? Ambil harus milih batu ya. 3 kali turun naik. Gak berasa juga. Tadi turunan aman toh? Aman. Hike ke bike. Pokoknya nggak loading. Segmen ini dinamai Ivo jatuh. Karena dulu pertama lewat sini Ivo jatuh. Jatuhnya pas tekuan turunan itu. Turunan. Udah itu turunan batu kok. Udah habis. Asik Pak. Permisi Pak, makasih. Kilometer 53,5 kita sampai di bendungan ini. Ya, bendungan Musri. Musri. Itu bendungannya. Iya. Kilometer 53,5. Ini checkpoint terakhir di Gravel Blitar, sambil lihat-lihat air terjun bendungan. Sekarang hanya sisa 26 kilo ke arah kota finish. Harusnya 1 jam nyampe karena ini banyak turunnya nanti, walaupun jalannya masih banyak off-roadnya. Panjang turun tok. Kurang 18 kilo, sudah banyak aspalnya dan turun, jadi endingnya bisa dinikmati. 13 kilo dari finish. Awas ya, ada jalan lebar 2 meter, ada jalan seperti ini, lewat yang seperti ini beloknya. Jangan belok ke jalan yang enak. Jadi kalau ada pilihan jalan enak nggak enak, ingat pilihan kita selalu yang nggak enak. Oh iya, pasir. Jangan direm. Aku ngindari deh. Aku ngindari kamu soalnya. Ya, itu bahayanya pasir yang depan ngeslip, yang belakang yang jamaah. Ya untung pasir empuk. Ceblok aku. Ivo ngerem. Pas Ivo ngerem. Ya aku gak iso ngendek. Semua. Udah. Ya gak apa-apa. Gravel berakhir di sini lah. Oke, kilometer
68,5 ini sudah nomor gravel. Dikasih checkpoint finish gitu ya. Oke. Tulisannya gravel N gitu ya. Gravel N, belok kanan, terus habis itu scan finish, terus balik kan ya. Biar gampang. Tempat all road sekarang. Apa itu? Ini apa namanya? Aspal pecah. Dah gravel berakhir, tinggal aspal kembali ke BK. Jalannya lengkap. Kurang 8,8 kilo ke finish Istana Gebang. Jalan utama rolling halus tapi rolling turun, jadi bisa main speed. 7,5 kilo. Kilometer 78,5. Selamat datang Kota Blitar. Tulisannya di depan, Bumi Bung Karno. Ya. 2 kiloan lagi kita sudah sampai Istana Gebang lagi. Finish Istana Gebang. Ya finishnya di sana nanti. Finish Istana Gebang, rumah masa kecil Bung Karno, gong perdamaian dunia. Finish. Alhamdulillah hari ini udah ngerasain rute yang kita siapkan untuk gravel Blitar 2025. 80 kiloan, dan teman-teman seharusnya jangan takut buat yang pemula karena satu ini hanya 80 kilo, nanjaknya sekitar 1000, jadi nggak banyak, nggak ada gunungnya tapi rolling. Ada bagian yang teknikal tapi tidak terlalu berat, ada bagian yang apa ya, gelengan sawah kayak gitu-gitu, tapi kombinasinya lengkap lah. Maksudnya untuk pemula ini akan jadi tantangan yang asik tanpa menghancurkan diri sendiri. Buat yang advance, buat yang avid, buat yang suka tantangan, ini mungkin terasa agak pendek, tapi kalau bisa dituntaskan dengan cepat akan jadi kepuasan tersendiri. Jadi saya kira kita menemukan balance antara yang menantang dan seru untuk yang advance, tapi tidak mematikan, tidak terlalu berat untuk yang pemula. Jadi kita akan menemukan balance yang pas. Startnya jam 6 pagi nanti saat event. Harusnya sih kita aja tadi jam 12:30 ya, 12:30, berarti kita jam nggak sampai 7 jam udah selesai. Padahal kita banyak berhenti, banyak diskusi, banyak variasi rute, ngubah rute, itu aja kita nggak sampai 7 jam. Dengan Ivo juga. Kalau yang advance mungkin nanti 4 jam, nggak sampai 5 jam udah finish. Dan COT-nya akan kita buat nyaman buat yang pemula juga, supaya bisa puas menuntaskan gravel Blitar. Start dan finishnya di Istana Gebang. Terima kasih untuk Kota Blitar dan Kabupaten Blitar atas supportnya dan semangatnya membantu kami bikin event sepeda lagi. Dan event gravel pertamanya Main Sepeda. Jadi cepat daftar di Main Sepeda app. Kita ketemu nanti tanggal berapa? 22 Juli? Iya. 22 Juni. Dikat ya tadi. Jadi sampai ketemu di gravel Main Sepeda di Blitar tanggal 22 Juni.